Baik, adik-adik sekalian, kita mulai saja perkuliahannya. Mohon maaf atas sedikit keterlambatan. Tadi koneksi internetnya sedang sedikit bermasalah, jadi saya mencoba mengakses internet dari LAN, gitu ya. Semoga tidak apa-apa ya, tidak ada masalah lagi, bisa lancar perkuliahan kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung pada perkuliahan pagi hari ini. Eh, Kita sudah masuk materi ke-6 ya, pertemuan ke-6. Jika saya catat dari beberapa pertemuan yang lalu, eh, kita sudah belajar banyak tentang perubahan wujud zat padat. Kemudian kita juga sudah lihat beberapa contoh dari zat padat di alam, kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan zat padat yang ada di alam. Kemudian kemarin juga sudah kita pelajari ikatan kimia zat padat ya, termasuk di dalamnya eh, ruang lingkup ya, ruang lingkup yang masuk ke dalam kimia zat padat. Karena yang namanya kimia itu selalu relasinya dengan ikatan kimia. Jadi kita mengasumsikan bahwa hanya ikatan kimia tertentu saja yang masuk kategori ruang lingkup kimia zat padat ya, dengan pertimbangan eh, kestabilannya, ya, kestabilan dan ketidak mudah larutannya. Karena kalau dia mudah larut sulit kita aplikasikan dalam bentuk padat begitu ya. Nah, hari ini kita coba masuk ke dalam suatu kondisi daripada zat padat itu ya. Eh, Kondisi yang cukup mempengaruhi sifat dia dan juga kemampuan dia ketika kita aplikasikan. Ya. Istilahnya itu sering disebut dengan kristalografi. Ya. Kristalografi itu ilmu yang mempelajari tentang kristal. Jadi sering mungkin kita dengar, ya, adik-adik ini sering dengar definisi atau nomenklatur dari kristal. Kristal besi, ya, sering kita dengar kristal garam, sering kita dengar kristal eh, karbon seperti grafen ya. Bahkan di beberapa medsos tuh sering beredar ya istilah dengan kristal air. Ya. Itu pernah saya dengar tuh istilah kristal air. Jadi air kemudian dipelajari dalam skala mikroskopik, jadi dianggap oh ini bentuknya serupa dianggap dengan kristal ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan pada adik-adik bahwa kristal itu hanya dimiliki oleh zat padat. Wujud wujud suatu zat dalam bentuk padat. Kalau dia wujudnya di luar padat seperti cair, gas, ya, plasma sekalipun, ya, atau kondensat sekalipun, itu bukan kristal ya. Kristal itu mesti bentuk padat. Karena begini, membuat rapi molekul fase air itu mudah, ya. Membuat rapi fase air itu mudah. Jadi kerapatan air di titik satu dengan titik yang lain itu relatif sama. Tetapi ketika wujudnya padat, itu menjadi tidak mudah ya. Sederhana saja misalnya kalau adik-adik pengen bikin kue, ya, bikin kue supaya tekstur kuenya sama merata semua, ya, di semua sisi, tentu kita biasanya kita mesti cairkan dulu.
Artinya adonannya itu dibuat dalam bentuk menggunakan air ya. Jadi diratakan dulu dengan air. Jadi dia membentuk seperti adonan gel ya. Baru nanti kita cetak kembali, baru kita keringkan atau kita panaskan, baru jadi padat yang merata. Bayangkan jika kita diminta untuk membuat kue tanpa melibatkan air atau tanpa melibatkan zat untuk melunakkan atau mencampurkan dia ya. Hanya padat dengan padat, tepung dengan gula langsung diaduk-aduk gitu ya. Saya yakin itu tekstur kuenya tidak akan merata. Paling tidak kita harus menggunakan telur, paling tidak kita menggunakan santan, paling tidak kita menggunakan mentega ya, atau bahkan ada yang menggunakan air. Jadi semen misalnya ngecor rumah pun begitu ya. Jadi harus kalau ngecor tiang itu biasanya harus agak cair gitu ya, supaya partikel-partikel pasir itu bisa mengisi balok-balok rumah atau tiang-tiang rumah itu secara merata. Tapi kalau hanya semen dan pasir diaduk tanpa air, media untuk meratakannya itu jadi tidak rata, banyak bolong-bolongnya gitu, ya, banyak kosong-kosongnya gitu. Nah, dalam zat padat itu ada istilah yang sering kita gunakan untuk mendefinisikan hal ini ya. Sering itu dibenturkan ya. Antara keduanya itu ada istilah kristal dan amorf ya. Jadi dua ini sering dijadikan parameter untuk menentukan apakah kualitas dari zat padat itu bagus atau tidak. Kristal versus amorf. Nah, kristal dan amorf itu adik-adik dia memiliki struktur kimia yang sama sebenarnya. Ya. Secara ikatan kimia itu ya sama aja. Misal saya beri contoh, ada 3 ya. Arang. Arang yang sering adik-adik lihat yang digunakan oleh orang-orang untuk memanggang jagung misalnya, atau memanggang ikan. Kemudian ada zat padat kedua, grafen. Grafen itu seperti plat karbon. Ya, plat karbon, kertas karbon ya. Kemudian yang ketiga tuh ada intan. Ya, sering disebut intan berlian ya. Nah, kalau adik-adik lihat ketiga itu secara tampilan fisik itu jelas sekali perbedaannya ya. Arang itu hitam nggak karu-karuan, habis itu lemah dia. Bisa kita kalau kita pecahkan itu langsung pecah dengan pukulan yang lemah. Bahkan bisa kita remas pakai tangan. Grafen itu juga hitam, tetapi lumayan kuat. Jadi kalau kita pukul kayak mata pensil gitu loh. Mata pensil kan grafen ya. Mata pensil itu bahkan bisa kita runcingkan ya. Saking partikelnya itu kuat, itu bisa kita runcingkan. Lalu ada intan. Intan itu enggak hitam, tapi dia hampir colorless ya, putih hampir colorless, hampir bening. Dan dia kuat sekali, tidak sanggup kita gores pakai pisau. Jadi saking kerasnya dia itu ya. Nah itu contoh dari pengaruh wujud dia, apakah dia itu kristal ataupun amorfus. Jadi makanya dikatakan antara kristal dan amorf itu menentukan kualitas dari zat padat. Kristal itu apa istilahnya? Arang itu amorf ya. Kalau grafen dan intan itu kristal. Grafen dan kristal itu derajat kristalinitasnya lebih tinggi intan daripada grafen. Jadi semakin derajat tinggi ya derajat kristalinitasnya, maka kualitas kristalnya makin bagus. Nah, secara struktur kimia, ikatan kimianya itu sebenarnya sama, itu hanya kumpulan karbon, ikatan C dengan C,
rantai karbon yang panjang, ya. Jadi sama, intan juga seperti itu dia. Itu rantai karbon, grafen rantai karbon, arang juga rantai karbon. Hanya saja molekul penyusunnya, jadi adik-adik bayangkan itu rantai karbon tersusun dari senyawa-senyawa karbon yang terus-menerus saling berikatan. Kalau kristal, penyusunnya, molekul penyusunnya itu berulang secara teratur. Kalau amorfus, berulang, tapi tidak teratur. Kira-kira seperti itu. Ilustrasinya bagaimana? Bayangkan aja kalau adik-adik pernah lihat tukang lagi bangun rumah saat proses pemasangan batu bata. Ya, ketika batu bata itu diikat dengan semen. Kalau yang tukang yang ahli ya, yang profesional itu memang ikatan batu bata itu rapi sekali. Dari bawah kita lihat ke atas, itu susunannya betul-betul rapi dan simetris. Dari kiri ke kanan itu rapi. Bahkan kalau kita lihat dari samping pun, itu betul-betul rapi dia. Ya. Jadi eh, tingginya itu jadi teratur. Nah, itu bisa kita definisikan sebagai atau kita ilustrasikan begitulah kristal kira-kira. Ya, adik-adik. Kalau amorfus, itu bayangkan aja ada tukang yang tidak profesional atau tukang baru ya. Jadi ketika dia mengikat batu bata itu tidak rapi. Kalau kita lihat dari atas ke bawah itu kadang kelebihan ke kiri, kelebihan ke kanan itu. Kalau kita lihat dari samping itu ya, kiri ke kanan agak naik, agak turun, agak naik, agak turun. Nah, kira-kira seperti itu. Itu bayangkanlah ilustrasinya molekul penyusun senyawa kimia itu yang amorf kayak batu bata yang diikat oleh tukang yang tidak profesional. Tapi kalau kristal, susunan molekul penyusun kristal itu berulang dan teratur, rapi seperti tembok batu bata yang diikat oleh tukang yang profesional. Ini ada contoh kira-kira ya ilustrasi dari susunan amorfus dan kristal. Jadi kristal ini kristal karbon ini ya. Ini ini kan mirip kayak benzen ya, karbon, karbon. Ini kan kalau kita lihat ikatan kimianya sama nih ya. Ikatannya sama-sama tunggal, jumlah atomnya pun ya relatif mirip ya. Jadi ikatannya itu sama. Hanya saja ternyata susunannya enggak teratur gitu dia. Kalau gini kan teratur. Lurus, atas, samping, bawah, lurus. Jadi terus begini. Atas ke bawah pun rapi, kiri ke kanan pun rapi. Ini atas ke bawah ada yang rapi, ada yang tidak. Kalau kiri ke kanan memang kacau semua ini ya. Ini bayangkan amor dan ini kristal. Dan semua zat padat yang terbentuk itu ada potensi dia untuk menjadi amorf dan ada potensi dia untuk menjadi kristal. Apa yang mempengaruhi pada akhirnya produk itu bisa kristal atau bisa amorf? Itu proses pembentukannya. Ya. Proses terbentuknya ikatan, proses terbentuknya fase zat padat itu. Nah, jadi tahapan terbentuknya material padat itu akan mempengaruhi apakah wujud dia akan kristal, apakah wujud dia itu akan amorfus. Nanti akan kita coba jelaskan ya bagaimana yang kondisi akan menghasilkan kristal, bagaimana kondisi dia akan menghasilkan amorf. Ini ada beberapa realita ya di lapangan yang sering kita lihat. Jadi katanya, idealnya kristal itu transparan ya. Jadi dikatakan bahwa ideally kristal should be transparent. Jadi tanda-tanda fisik
tanpa harus kita ukur dengan instrumen atau alat instrumen kimia yang lumayan mahal. Secara tampilan fisik itu bisa kita prediksikan apakah dia ini kristal atau tidak. Jadi kristal dikatakan susunan kristalnya seragam, teratur, dan periodik. Ya. Semakin tinggi derajat kristalinitas, semakin transparan. Jadi biasanya dia itu tembus pandang. Kalau dia dilihat batu, misalnya kita pemburu batu mineral ya, pemburu batu-batu berharga, itu kalau susunan partikelnya, partikel penyusunnya itu seragam, teratur, dan periodik, periodik artinya berulang, maka biasanya tembus pandang. Ya. Kadang di batu kali juga kita bisa menemukan ada batuan itu yang hampir transparan, hampir tembus pandang. Kemudian banyak juga batu-batuan yang tidak tembus pandang ya, kabur seperti itu. Jadi secara ideal kristal itu seragam, teratur, dan periodik. Ini contoh ada topas. Topas ini kan sebenarnya adik-adik ini penyusunnya itu sama dengan tanah liat. Al2SiO4 ya. Tanah liat juga penyusunnya AlSiO. Ya, beda sedikit ikatan jumlah penyusun atom per molekulnya. Tapi secara konseptual dia masih AlSiO. Hanya saja di topas ini ada kandungan fluor dan hidroksida atau OH gitu ya. Kalau kita lihat seandainya wujud dia itu kristal, maka dia transparan kayak gini, tembus pandang. Cuman realita di lapangan itu tidak semua kristal itu tidak semua zat padat itu bisa kita temukan dalam wujud kristal. Atau kalaupun dia kristal, derajat kristalinitasnya itu tidak 100%. Ya. Artinya kan kita tidak bisa juga menyebut harus benar-benar transparan itu kristal, sedangkan kalau ada sedikit tidak transparan maka kita kategorikan amorfus, tidak juga seperti itu. Ya, kalau derajat kristalinitasnya itu sudah lumayan teramati dengan instrumentasi, maka kita sudah kategorikan dia itu kristal. Yang misalnya 70%, 80%, 90% ya derajat kristalinitas. Artinya dalam suatu zat padat 70%-nya kristal, 30%-nya itu ada amorf di dalamnya. Jadi itu sudah bisa kita sebut dengan kristal. Ya, hanya derajat kristalinitas dia itu rendah. Yang menyebabkan suatu material zat padat, misalnya pegang aja batu di tangan gitu ya. Kemudian setelah kita amati dan pelajari, bisa dikatakan derajat kristalinitasnya itu 86%. 14% itu kayaknya amorfus. Yang kan jadi pertanyaan, kenapa ada 14% itu yang amorfus? Ya, artinya susunan molekul hingga ke partikel penyusun batu itu ada sekitaran 14% yang tersusun tidak rapi, sedangkan sisanya 86% tersusun dengan cukup rapi ya, sehingga batu itu hampir transparan kalau kita lihat. Jadi ada beberapa pengaruh. Yang pertama itu ketidakseragaman orientasi pengintian cair ke padat. Ini bisa kita sebut dengan pengaruh proses pembentukan zat padat. Semua zat padat yang ada di alam ini adik-adik, dia pernah berada dalam kondisi cair. Karena mereaksikan zat padat dengan zat padat itu sulit. Artinya senyawa zat padat yang pernah adik lihat hari ini di sekitaran kita, ya, itu dulunya terbentuk dari reaksi antara cair dengan cair. Ya. Almost, hampir ya, hampir semua itu seperti itu. Hanya sebagian kecil saja itu yang tidak full cair reaksi pembentukannya, tapi kebanyakan hampir semua itu cair dengan cair. Karena reaksi antara fase cair dengan cair atau fase larutan itu kontak antar partikelnya itu tumbukan antar partikel itu lebih mudah.
sehingga reaksinya lebih realistis untuk terjadi. Nah, misalnya topas atau H2O, air ya. Jadi proses pembentukannya, kalau air ya memang cair gitu ya, topas, ini dulu pernah antara liquid dengan liquid, sehingga terbentuklah topas tapi masih dalam kondisi cair. Di mana misalnya bisa terjadi ini? Di gunung berapi, ya, di magma, di lahar, atau di perairan yang asam, atau perairan yang basah, ya, atau di daerah geotermal, macam-macam. Alam kan menyediakan itu ya. Nah, setelah topas terbentuk, kemudian terjadi proses pengintian cair ke padat, perubahan fase dari cair ke padat ketika temperaturnya berubah. Ya, ketika temperaturnya itu berubah. Es juga begitu, air. Ketika air berubah dari fase cair menjadi padat, ya, kalau orientasi pengintiannya itu seragam, ya, maka dia akan terlihat seperti es kristal yang tembus pandang. Tetapi kalau proses pengintiannya itu tidak seragam, ya maka akan kelihatan seperti es batu yang kusam, kira-kira seperti itu. Pengaruhnya misalnya bagaimana ya? Pengaruhnya kita menggunakan box yang besar, kemudian ketika terjadi perubahan suhu, yang di luar itu lebih duluan apa istilahnya mengeras ya, yang di dalam ini agak lumayan lama. Nah, itu ini istilahnya orientasi pengintian cair ke padat. Ketika proses dari cair ke padat misalnya terjadi getaran, ya. Jadi awalnya lagi terbentuk rapi, tiba-tiba ketika dari tahap 50% ke 100% ada terjadi getaran, agak terjadi perubahan eh, apa istilahnya perubahan dimensi misalnya, ya, sehingga yang masih cair ini masih bergerak ya, atau berubah orientasinya. Maka akhirnya kita menghasilkan suatu zat padat yang derajat kristalinitasnya rendah. Kemudian derajat keteraturannya rendah. Jadi partikel penyusunnya itu jadi kurang teratur ya dengan pengaruh-pengaruh lingkungan seperti tadi. Atau waktu pengintian kurang ya. Kita menggunakan perubahan temperatur yang terlalu ekstrim. Kita bikin baja misalnya ya. Kita bikin baja akan meleburkan logam-logam jadi cair. Kemudian ketika proses dari itu dari cair menjadi padat, itu waktu pengintiannya itu kurang. Kita merubah temperatur itu yang cukup signifikan misalnya. Maka menyebabkan zat padat yang dihasilkan itu jadi derajat kristalinitasnya rendah, muncul beberapa amorf ya di dalam zat padat tersebut ya di titik-titik tertentu misalnya. Atau ada kehadiran zat asing. Air tadi misalnya ketika kita bikin es karena dia bergoyang, misalnya bergetar, akhirnya oksigen masuk ke dalamnya. Lalu oksigen itu terjebak di dalam molekul air sehingga jadilah air itu tidak apa ya, partikelnya tidak rata gitu ya. Karena apa? Ada zat asing di dalamnya. Kemudian bisa jadi vibrasi terhadap temperatur melebar volume ruang. Nah, jadi temperaturnya itu tidak stabil, lagi turun tiba-tiba naik, ya. Tiba-tiba naik, kemudian turun dengan sangat drastis, tiba-tiba naik, lalu turun secara perlahan. Jadi ada pengaruh temperatur yang tidak stabil, sehingga pada akhirnya partikel kita derajat kristalinitasnya itu rendah. Jadi kalau kita simpulkan bahwa eh, kristal dan amorf bisa jadi itu ikatan atau penyusun kimianya itu sama, hanya saja eh, proses susunan partikel atau molekul di dalamnya itu tidak rapi aja gitu ya.
macam pakaian di dalam lemari. Tapi secara kimiawi ikatannya itu bisa sama. Nah, kemudian karena hanya tersusun tidak rapi, wujud fisiknya jadi berubah signifikan. Kemudian kemampuan zat padat itu waktu diaplikasikan juga sangat berbeda ya. Pengaruhnya ya biasanya pengaruh proses perubahan ketika terbentuk zat padat. Misalnya dari cair ke padat. Orientasinya tidak sama ya. Ada masuk zat asing ke dalamnya. Kemudian perubahan temperaturnya juga tidak sama atau tidak merata gitu ya. Terlalu ekstrim. Jadi yang pengaruh itu zat asing, temperatur dan orientasi tiga dimensinya. Jadi tiga hal itu yang paling berpengaruh apakah zat padat yang dihasilkan itu bisa kristal atau tidak. Ini ada contoh nih ya. Ini air ini sama-sama H2O ini. Yang satu burem, yang satu itu colorless. Nah, kristal itu oke. Sekarang kita anggap kita pelajari yang kristal. Yang amorf itu ya biarkan aja ya. Tidak bisa kita pelajari amorf itu. Bentuknya juga tidak karu-karuan. Tidak ada keseragaman di sana. Ya kita tidak bisa mempelajarinya gitu ya. Amorf itu hanya bisa kita pelajari permukaannya saja. Dalamnya itu tidak bisa. Rongganya, porinya, itu tidak karu-karuan. Ya karena tersusun tidak rapi gitu ya. Jadi beda zat padat amorf, ya beda isi dalamnya ya. Atau kondisi fisik di dalamnya itu jadi beda. Hanya permukaannya saja biasanya yang dipelajari kalau amorf. Kubus fungsi di permukaan, pori di permukaan, hanya itu aja. Tapi kalau kristal, nah ini menarik ya. Jadi tidak hanya dari permukaan saja yang dipelajari, kadang sampai ke struktur dalamnya. Nah, kristal ini ada klasifikasinya dalam kristalografi. Nah, ketika dari molekul atau dari senyawa berubah menjadi partikel padat, itu ada fase antara. Jadi senyawa kimia itu tidak langsung berubah menjadi zat padat yang stabil dan ukurannya itu bisa teramati sama kita. Tapi dia membentuk kisi dulu. Kisi itu proses transformasi dari fase non padat atau cair menjadi padat. Ya. Ibarat kalau bikin rumah tidak langsung jadi rumah. Jadi ada fondasinya dulu gitu ya. Ada susunan tiangnya dulu, baru pada akhirnya itu jadi rumah yang bisa kita amati atau bisa kita lihat. Kenapa kisi ini penting? Karena dia akan menentukan bentuk dari kristal yang kita hasilkan. Nah, jadi kalau bentuk kristal garam itu kubus, itu karena kisinya kubus. Wujud kisinya kubus. Jadi dalam skala mikroskopik, dari senyawa menjadi kisi, kalau dia terbentuknya kubus, maka ke skala makroskopik yang bisa kita lihat, maka bentuknya juga kubus. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh perbedaan makroskopik dan mikroskopik. Makroskopik itu bisa dilihat di atas 100 nanometer. Mikro itu tidak dapat di bawah 100 nanometer. Dalam sistem kristal, bentuk mikronya, bentuk pertama, janin yang terbentuk itu, janin zat padat yang terbentuk, kalau bentuknya kubus, ya bentuk makronya juga akan seperti itu. Kubus. Ini ada contoh. Zamrud, ya sering disebut-sebutkan di dalam puisi-puisi ya, atau syair-syair. Jadi zamrud itu yang sebelah kiri ini ya. Kristal susunannya sama kayak tanah juga ya, Al2SiU gitu ya. Hanya saja ada logam Be di dalamnya.
Be yang tersusun dengan rapi juga. Ketika dari senyawa Be3Al2 Si6O18 bertransformasi menjadi padat, maka isi dasarnya dari senyawa menjadi kisi itu bentuknya heksagonal. Heksagonal itu kayak gini. Sisinya ada 6. Ya. Maka pada akhirnya bentuk tampilan yang bisa kita lihat dengan mata kita, ya bentuknya heksagonal juga. Nah, itu maksud kisi dan wujud makro ya. Kisi ini wujud mikro, sedangkan yang bisa kita lihat itu wujud makro. Nah, kisi ini nggak bisa kita amati dengan mata, tapi kita bisa menggunakan bantuan instrumentasi. Biasanya itu XRD. Jadi kalau kisinya berbeda, maka difraksi sinar X itu akan sedikit berbeda derajatnya. Jadi minimal kalau ada 5 difraksi, ada 1 yang berbeda, paling tidak. Garam dapur misalnya. Isinya kubus, bentuknya kotak ya. Ya tampilannya kotak juga. Kuarsa, pasir, isinya heksagonal ya. Tampilannya juga heksagonal. Jangan samakan dengan logam yang ditempa, batangan besi atau aluminium. Ya. Jangan samakan. Pak itu ada bentuknya bulat ya. Nah, itu sudah campur tangan kita itu. Kita yang menempa membengkokkannya sehingga dia bukan lagi kristal itu. Dia sudah berubah menjadi amorf. Banyak sisi-sisi dari logam tempaan itu yang sudah kita ubah. Makanya dia tidak kuat lagi gitu ya. Tidak sekuat wujud kristalnya gitu. Logam murni mostly kubus. Kebanyakan kubus. Al murni, Fe murni, emas murni, perak murni, ya, titanium murni itu hasilnya kubus. Setelah ditempa, ada yang bulat, ya, ada yang petak, ada yang lonjong. Jadi jangan membayangkan Pak parang itu kok bengkok ya, dia itu tersusun dari besi misalnya. Ya beda lah, itu kan sudah ditempa. Gitu. Ada gulungan besi digulung, melingkar, nah, itu setelah ditempa, ditekan, dibelokkan sama orang itu. Ini kira-kira yang sering bisa kita lihat. Ada beberapa kisi ya. Ada bentuk kubus kayak gini, tetragonal, bentuknya mirip ya kubus tapi memanjang ke atas. Ortorombik ya, tidak terlalu memanjang ke atas. Kemudian ada rombohedral ya, mirip kayak jajar genjang ini, seandainya 2 dimensi. Monosiklik juga mirip kayak jajar genjang tapi memanjang ke atas. Triklinik ya. Ya, triklinik ini lebih mereng lagi. Kemudian ada heksagonal. Ya, heksagonal ini sisinya 6. Gitu ya. Jadi ini tampilan yang bisa kita lihat memang bentuknya beda-beda. Ada banyak lagi ya, bukan hanya ini, ada beberapa lagi. Kemudian kubus gitu ya. Ada ratusan kristal yang wujudnya kubus. Membedakan satu dan yang lain bagaimana? Kan jarak antara titik ke titik ini kan tidak ada yang sama. Kalau atom penyusunnya beda, ya masih dia beda gitu ya. A-nya itu tidak akan pernah sama. Walaupun sininya sama semua, misalnya A yang tegak sama yang mendatar ini, panjang, lebar, tingginya sama, tapi kalau satu partikel kristal dengan kristal yang lain, ya nilai A-nya yang berbeda. Ini yang akan terbaca di instrumen XRD. Jadi dia bisa bedakan kok antara kristal garam KCl dengan kristal garam NaCl, walaupun sama-sama kubus gitu ya. Apalagi kalau sistem kristalnya beda, itu lebih mudah lagi dibedakan sama instrumen. Ini banyak sekali deh ya, adik-adik ya. Ada setidaknya 230 wujud yang berbeda-beda ini. Jadi zat padat ini kita menganggap butiran bulat-bulat enggak, karena terlalu halus, makanya
Kita menganggapnya bulat, padahal enggak, bentuknya macam-macam. Nah, kemudian di instrumen setelah dibaca, diberi data dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian membaca data kristalografi, data XRD, jangan cuma lihat di fraktogramnya. Biasa di bawah itu ada info-info tambahan untuk mempelajari di level kisi kristal. Jadi tidak hanya melihat, oh ini Bapak Ibu, saya dapatkan kristal karena di fraktogramnya cantik ya. Peaknya itu bagus, rapi, runcing, itu kristal. Ya, itu kan infonya terlalu minim ya. Padahal ada banyak info di dalamnya, kita cuma baca sedikit. Ada 3 difraktogram, berarti produk C itu lebih kristal daripada produk A dan B. Kenapa? Karena tinggi peaknya lebih tinggi yang C. Ya, itu infonya masih terlalu sederhana. Nanti di dalamnya ada dikasih beberapa info tambahan, ada simbol-simbol. Jadi simbol misalnya ditulis simbol C2M M4 misalnya. Itu ada maknanya jadi ya. Biasa ada 4 huruf yang dijejerkan. Ini IM3M. Ini IM3M. Kita sudah tahu kubus. Tapi kan kubus ada macam-macam gitu ya. Kubus ada beberapa gitu ya. IM3M gitu. Apa sih mananya? Nah, ada di sini ada saya coba masukkan misalnya I yang huruf kapital pertama ini menunjukkan varian kisi misalnya ya. Oke, dia kubus. Tapikah kubus sederhana yang di dalamnya tidak ada atom kosong atau berpusat muka atau berpusat ruang? Kalau berpusat ruang itu di tengah-tengah kubus ini ada atom penyusunnya yang terikat ke sudut-sudut. Ini berpusat ruang. Kayak gini. Ini berpusat ruang ada atom di tengah-tengahnya. Semoga kelihatan sama adik-adik. Ini kalau berpusat ruang. Kalau berpusat dasar atau berpusat muka kayak gini. Muncul ke permukaan. Kalau berpusat dasar rata di permukaan seperti ini atau sederhana kosong kayak gini aja. Atom hanya ada di sudut-sudut ini aja. Nah, kubus pun ini ada sampai 4 macam ya. Hanya kubus saja. Jadi yang pertama ini ya menyatakan varian. Ini disebut dengan varian. Posisi atom di dalam wujud 3 dimensinya itu disebut varian. Kemudian ada simbol angka simetri rotasi. Jadi kalau bisa nggak kita putar-putar ya. Ini ada materinya di simetri dan teori grup. Kemudian ada yang terakhir itu M atau angka lain. Ini masih menunjukkan juga simetri. Nah, paling tidak kalian bisa baca yang pertama. Kalian paham simbol huruf kapital. Karena kalau simetri ini ya ini apa ya istilahnya ya? Datanya berguna ya, tapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, kepentingan-kepentingan spektroskopik ya. Jadi untuk membedakan betul-betul membedakan 2 buah molekul yang mirip sekali. Tapi yang pertama ini penting ya. Membaca huruf kapital ini kubus. Oke, kubus yang seperti apa? Susunan atomnya sebagaimana? Kan kimia itu mempelajari interaksi atau ikatan antar atom. Ya setidaknya kita paham yang ini. Kalau yang simetri ini kan bagaimana respon dia terhadap cahaya nanti. Kira-kira seperti itu kan. Tampilan dia terhadap cahaya itu bagaimana? Jadi itu ada efek. Tapi kalau simbol huruf kapital ini menunjukkan ikatan atau struktur di dalamnya. Ini contoh ya dia ya. Ketika dapat data XRD, jangan cuma lihat di fraktogramnya aja, baca di bawahnya gitu ya. Ini jenis alfa, ini logamnya Fe, bentuknya kubus gitu ya. Kemudian di depannya I, berarti kubus berpusat ruang ya. Paling tidak inilah yang kita bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita gambar, isinya itu seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya artinya kita sudah dapat informasi tentang kisi kristal.
Oke, yang terakhir jadi ya. Apa sih guna kisi itu ya? Eh, Sampai kita harus mempelajarinya. Cukup, kenapa tidak cukup dengan kristal aja? Karena kristal mendapatkan infonya kan lebih sederhana. Cukup dengan data XRD, kelihatan pola difraksi, kita samakan dengan standar. Oh, ini sudah TiO2 misalnya gitu ya. Ternyata adik-adik, senyawa yang sama ya bisa saja memiliki kisi berbeda dan sifat kimianya itu berubah gitu ya. Ada perubahan yang mendasar gitu. Nanti sedikit berpengaruh terhadap sifat fisikanya. Ini ada dua contoh misalnya. TiO2. Ini bentuknya sama-sama tetragonal ya. Mirip kayak balok lah ya. Bentuknya sama-sama balok gitu ya. Sepintas kalau kita lihat tuh nggak ada bedanya gitu ya. Hanya yang satu lebih panjang, yang satu ini kurang panjang. Ternyata setelah dipelajari, jadi setelah kita pelajari, eh, ada perbedaan sifat fisika yang dihasilkan ketika kisinya beda. Jadi yang satu agak panjang, ini yang tidak. Nah, ada kisi anatase dari TiO2, ada rutil dari TiO2. Jadi perbedaan susunan atom dan perbedaan interaksi ikatan. Yang makin jauh kan ikatannya beda. Kemudian jumlah atom di dalamnya juga beda. Ini setelah dipelajari, ternyata volume anatase itu lebih apa ya? Lebih besar, 136 Armstrong. Sedangkan yang rutil ini lebih kecil. Jadi secara volume aja udah beda ya. Nah, orientasinya kalau kita hitung, atom per unit sel penyusun kisi ini, itu juga nggak sama. Jadi misal, yang merah apa ini ya, bola berwarna abu-abu itu Ti. Nah, yang warna abu-abu atau putih ini merepresentasi Ti, sedangkan yang merah ini merepresentasi oksigen. Ini kalau kita hitung jumlah Ti di dalam anatase itu tidak sama dengan jumlah Ti di dalam eh, rutil ya. Ini kalau dia dilihat misalnya di sudut ini ada sebuah atom, tapi kan tidak menjadi bagian dari sel kisinya rutil semua. Karena kan ini ada susunannya, ada lagi balok di atas, ada balok juga di kiri ya. Kemudian balok di depannya ya, kiri depannya. Jadi ada banyak. Jadi satu buah atom ini sebenarnya bagian dari 8 balok. Ya. Kan satu sudut ini bagian dari atas, ke sini, ke depan ini. Jadi ini aja ada 4, kemudian di atasnya ini ada 4, jadi ada 8. Ya. Jadi ini satu, ke kiri satu, ke depannya itu ada 2. Di atasnya berarti kalau bawahnya 4, atasnya 4. Jadi satu buah atom Ti ini dimiliki oleh 8 kisi atau sel kisi kristal. Jadi kalau ini ada 8 atom di sudut-sudutnya, berarti kan masing-masing 1/8 karena ada 8. Jadi cuma ada 1 ya. Jadi ini cuma ada 1 Ti. Di tengah ini milik dia semua keseluruhan. Jadi totalnya ada 2. Makanya dikatakan dalam rutil jumlah Ti itu ada 2. O-nya itu ada 4. Jadi di atas di sisi ini kan dimiliki oleh 2. Karena ada 2, maka masing-masingnya 1 ya. Masing-masingnya itu 1. Karena setengah-setengah. Di bawahnya setengah-setengah juga jadi 1, jadi 2. Kemudian di tengah itu total punya dia 2. Kalau di tengah kan murni punya dia. Tapi kalau sudah di sisi berarti dimiliki berdua. Kalau sudah di
sudut berarti dimiliki berdelapan. Kalau di pinggir, sisi pinggir berarti dimiliki oleh berempat. Kira-kira seperti itu. Jadi secara atom, representasi atom, jumlah Ti pada anatase itu 4, tapi pada rutil itu 2. Jumlah oksigen pada anatase itu 8, tapi pada rutil itu ada 4. Impact-nya kemana? Densitas dan titik lelehnya tidak sama. Kalau kita hitung rumus dari densitas, Rho, ya kan, massa per volume ya, massa per volume. Ya, massa TiO2 sama ya, semuanya sama, 1,326 kali 10 pangkat minus 22 gram. Ya. Volumenya itu 31,21 Armstrong. Ya. Sedangkan yang anatase itu 34. Ya, sedangkan yang rutil itu 31 gitu ya. Jadi ketika kita dapatkan densitas yang rutil itu jauh lebih tinggi dibandingkan densitasnya yang anatase. Jadi rutil dengan jumlah TiO2 yang sama itu dia lebih berat atau massa jenisnya itu lebih besar. Jadi kalau kita taruh di air dia lebih tenggelam dibandingkan yang anatase. Lalu titik leleh yang anatase itu jauh lebih rendah daripada titik leleh yang rutil. Biasanya densitas sama titik leleh itu sama. Nah, artinya adik-adik, senyawa yang sama memiliki kristalinitas berbeda, bahkan isi kristal yang berbeda itu akan menghasilkan sifat fisika dan kimia yang berbeda. Nah, makanya dalam sintesis zat padat, mensintesis kristal, kita mempelajari sampai level kisi. Tidak hanya di level kristal yang bisa kita amati itu. Karena antara rutil dengan anatase tadi pun itu punya sifat yang berbeda. Misal kalau mau mensolder ya, mensolder dengan TiO2 misalnya atau dengan logam Ti. Pilihlah yang memang titik lelehnya itu jauh lebih rendah daripada perangkat elektronik yang kita las gitu ya. Kalau enggak perangkat elektroniknya ikut meleleh gitu. Kalau titik lelehnya itu lebih rendah dibandingkan solderannya itu, mata soldernya itu. Jadi kalau dalam aplikasinya isi itu kita pelajari supaya kita benar-benar paham sifat fisika dan kimia dari zat padat kita. Oke, saya kira adik-adik itu ya sedikit informasi ya terkait kristalografi dari zat padat. Jadi kalau kita rangkumkan berarti paling tidak adik-adik harus tahu bahwa zat padat itu tidak pernah sama walaupun senyawa penyusunnya itu sama-sama persis. Ada yang kristal, ada yang amor. Kristal itu karena partikel tersusun rapi, amor itu karena tidak tersusun rapi. Kristal jauh lebih unggul daripada amorfus. Nah, sesama kristal pun itu derajat kristalinitasnya tidak sama, berbeda. Kenapa? Karena proses perubahan dari fase lain menuju padat itu ada perbedaan. Kadang susunannya itu ada yang kurang rapi, jadi derajat kristalinitasnya rendah. Habis itu kristal bagus ya, tetapi kisinya beda. Ada sedikit perbedaan di kisi. Misalnya kayak tadi antara rutil dan anatase, maka akan ada sedikit perbedaan sifat fisika dan kimianya. Contoh kayak tadi densitas ya sedikit berbeda. Kemudian titik lelehnya juga ada sedikit perbedaan. Dalam hal-hal aplikatif seperti peralatan elektronik, nah itu menjadi info yang penting. Jadi kalau kalian nanti ada research atau project untuk membuat sebuah kristal, maka berilah informasi tidak hanya di level kristalinitas, tapi sampai ke informasi isi penyusunnya. Jadi supaya lebih informatif informasi yang kita berikan. Baik, jadi saya kira itu ya materi tentang kristalografi ya dari zat padat yang bisa saya sampaikan.
eh, agak sedikit rumit memang karena kita sudah mempelajari level mikroskopik, tapi ya mau bagaimana? Dia memiliki pengaruh terhadap produk zat padat yang kita lihat, yang kita hasilkan. Ya. Kita kan suka tuh kalau riset bikin variasi ya, variasi ini, variasi ini, variasi ini. Nah, supaya bisa kelihatan bedanya, ya berilah informasi sampai ke level mikroskopik gitu ya. Sampai pada level kristalinitas, bahkan sel kisinya, supaya kelihatan di mana bedanya. Ya, sekali kita juga lebih mudah ambil kesimpulan mana yang paling baik, mana yang terbaik gitu ya. Oke, adik-adik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, ya silahkan disampaikan ya. Oke, sebagai tambahan, misalnya tadi ada yang bingung ini kan, Pak, kenapa ngitung densitas itu volumenya itu 34,07, kemudian yang rutil itu 31,21 ya. Sedangkan tadi infonya volume anatase itu 136 gitu ya. Sedangkan volume rutil itu 62. Kenapa di sana jadi 31 dan 32 ya? Nah, karena kalau ngitung densitas, adik-adik perlu ingat, volume yang di bawah ini maksudnya volume per senyawa TiO2. Ya, volume per senyawa TiO2. Jadi 136 itu kan jumlah TiO2-nya itu 4 ya. TiO2 kali 4 kan jadinya Ti4O8 gitu ya. Jadi satu biji anatase ini sebenarnya totalnya ada 4 TiO2. Sedangkan rutil ini ada 2 TiO2 di dalamnya. Makanya volumenya kita bagi 2, yang rutil yang anatase ini kita bagi 4. Makanya volumenya itu jadi 34 untuk anatase, 31 itu untuk rutil. Jadi jangan sampai miss di sini dari mana angka 34 ini. Silakan adik-adik jika yang ada ingin didiskusikan, terutama bagi yang minat misalnya mau riset sintesis zat padat misalnya ya, mau bikin katalis, mau bikin sensor, mau bikin adsorben, ini kalian nggak akan pernah jauh-jauh dari ini gitu ya. Kalau bikin material zat padat ketiga itu ya, asalkan yang kalian buat itu kristal, udah pasti kan harus nguji XRD ya. Kalau udah nguji XRD, ya datanya seperti ini kita jelaskan. Ya, pasti harus kita jelaskan ini. Derajat kristalinitasnya berapa persen, ya. Isi kristal yang dihasilkan itu apa. Itu harus didefinisikan. Silakan adik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan hari ini? Boleh raise hand, boleh tanya di kolom chat juga boleh. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Kayaknya kita sudah lumayan banyak ini materi yang sudah kita sampaikan. Paling tidak hari ini sudah ada 6 materi yang sudah saya sampaikan. Sepertinya kita sekali pertemuan lagi nanti kita coba ujian dulu sekali. Ya, saya pengen melihat apa istilahnya wawasan yang sudah adik-adik dapatkan dari saya atau serapan ilmu yang sudah adik-adik tangkap dari hasil perkuliahan kita. Jadi itu nanti bisa kita gunakan untuk bahan evaluasi kita setengah semester ke depannya lagi. Jadi insya Allah minggu depan itu materinya alloy dan senyawa antar logam ya, alloy dan senyawa antar logam. Kemudian komposit atau lagi komposit, alloy, kemudian senyawa antar logam. Nanti kita lihat beda ketiganya itu apa. Karena biasanya kalau adik-adik riset atau penelitian zat padat itu pasti bikin salah satu dari itu. Apakah yang dibikin itu senyawa apa ya? Senyawa murni, partikel senyawa murni, atau alloy campuran antar logam, atau komposit ya logam yang dicampur atau oksida logam yang dicampur dengan karbon, atau senyawa antar logam bukan campuran tapi langsung membentuk senyawa baru. Nah, pasti antara 4 itu yang ada dibuat salah satunya. Habis itu produk yang terbentuk ya pasti kalau nggak kristal amor antara itu. Nah, jadi zat padat itu tidak banyak tinjauannya ya. Pertama yang dibuat itu apa? Yang kedua hasilnya itu kristal atau amor. Baik, adik, jika memang tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, maka perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti akan saya upload materi ini. Saya coba nanti upload juga rekaman-rekaman perkuliahan kita yang sudah saya rekam di dalam komputer saya. Saya tidak langsung upload tadi karena memang agak lama uploadnya karena dia harus kita upload ke Drive dulu. Nanti linknya yang bisa saya letakkan di Google Classroom karena dia terlalu besar ya. Kalau nanti di materi ini kurang apa ya, kurang bisa ditangkap, silahkan didengarkan kembali rekaman-rekaman perkuliahannya. Kalau memang nanti ada juga yang perlu didiskusikan lagi, silahkan ditanyakan pada pertemuan minggu depan sebelum kita masuk ke dalam ujian ya. Baik, adik-adik sekalian, kita padai perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbil Alamin.